warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Lazia. Di video kali ini aku akan membacakan pesan-pesan dari pejuang UMPTKIN yang udah DM di Instagram @umptkin_. Nah, sebelumnya aku udah upload instastory, yaitu mempersilahkan kalian untuk menceritakan perjuangan kalian dari awal pendaftaran UMPTKIN hingga saat ini. Yang kita ketahui sendiri ya, bahwa UMPTKIN 2020 kali ini beda banget dari tahun-tahun lalu, yaitu pelaksanaannya, pendaftarannya, terus ujiannya pun melewati aplikasi yang harus kita download sendiri di handphone atau laptop kita sendiri. Nah, pelaksanaannya pun dari uji coba hingga ujian UMPTKIN ternyata mengalami berbagai kendala. Ada yang server error, ada yang mulus-mulus aja, ada yang punya kendala-kendala lainnya yang mungkin tidak terduga oleh kita semua. Nah, aku udah buka curhatan kayak gitu ya untuk membacakannya di video ini. Nah, aku harap dari cerita-cerita pejuang UMPTKIN yang udah cerita di Instagram @umptkin_, aku harap banget biar bisa memotivasi untuk kalian lebih semangat lagi, mungkin untuk kalian tidak panik dalam menghadapi kendala dan manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Oh iya, sebelum lanjut ke membacakan pengalaman-pengalaman pejuang UMPTKIN 2020, aku akan mengingatkan ke teman-teman semuanya, pejuang UMPTKIN 2020 khususnya, jangan lupa kalau kalian butuh bantuan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar UMPTKIN, silahkan scroll dulu video-video aku dan tonton dulu di situ. Siapa tahu aku udah menjawab pertanyaan yang kamu tanyakan gitu ya. Jadi aku gak bales satu persatu pertanyaan-pertanyaan kalian karena aku merasa itu udah aku jawab di video aku, dan mungkin bisa kamu temui juga jawabannya di Instagram aku, baik di @lazia_99 atau di @umptkin_. Silahkan cari sendiri secara mandiri ya, karena insya Allah aku udah share beberapa informasi yang mungkin bisa membantu dan menjawab pertanyaan kamu. Baiklah, aku akan membacakan chat dari pejuang UMPTKIN 2020. Yang pertama dari Mu'alifah_04. Katanya, terima kasih UMPTKIN, dari sini aku menemukan kebahagiaan dan cintaku. Wow, bisa semakin dekat dengan orang yang aku sayang. Dia adalah orang yang membantuku selama persiapan sebelum ujian berangsur. Itulah yang memotivasiku. Oke deh, oke. Karena semua kejadian pun ada hikmahnya gitu ya. Oke, langsung aja cerita berikutnya. Gak bisa bahasa Arab sama sekali, waktu kurang 20 menit, buru-buru jawab ngasal, langsung logout karena kebelet BAB. Masya Allah, astagfirullah, ini kebelet BAB karena grogi ngerjain atau emang jatahnya untuk keluar nih ya? Oke deh, emang ya banyak banget kendala-kendala yang gak kita duga kan. Harusnya ujian dengan tenang, ternyata malah kebelet. Ya emang itulah lika-liku yang harus kita lalui untuk menuju ke suatu keberhasilan. Baiklah, cerita selanjutnya dari A_CHAA. Jadi waktu tadi itu aku udah jam 10.50 Kak, saya login. Nah, yang tertera di sana itu malah sesi Anda belum dimulai. Saya tetap login sampai bisa masuk ke server. Nah, setelahnya kan login tuh, saya udah ngisi jawaban sampai nomor 82. Tiba-tiba ada pemberitahuan tidak terhubung ke server. Terus tiba-tiba muncul 404. Saya refresh terus, udah mau nyerah Kak. Tadi
udah mau nyerah kak tadi, tapi tiba-tiba servernya bisa lagi. Akhirnya nyoba lagi dan sampai nomor 84 error lagi. Akhirnya tak diemin sampai server balik lagi. Akhirnya lanjut ngerjain sampai nomor 90, setelah itu selesai. Nah intinya kalau kitanya gugup pasti semua ke bawah lama dan jadi amburadul. Nah ini pesan banget nih buat kalian untuk tidak gugup. Jadi ya udah sabar aja, misalnya server error ya kita mau bisa apa sih gitu kan selain sabar gitu. Nah, kalau misalnya udah nunggu saking sabarnya dan waktu ujian kamu udah habis, terus nggak bisa masuk-masuk ke server, ya udah langsung aja kunjungi sapa.umptkin.ac.id gitu ya, biar dapat jadwal ulang gitu. Kalau untuk lebih jelasnya silakan tonton video aku yang sebelum ini karena aku udah jelasin gimana caranya untuk memberi keluhan atau mengajukan keluhan ke sapa.umptkin.ac.id. Selanjutnya ada cerita dari Ulfa Nadir. Saya punya cerita kak yang ku alami. Dari awal saya mendownload aplikasi hampir 20 kali lebih, gak bisa kak. Hampir aku mau nangis. Sehabis itu aku ulang-ulang kembali dan alhamdulillah bisa kak. Hampir aku mau nangis. Sehabis itu aku ulang-ulang kembali dan alhamdulillah bisa kak. Kedua kalinya saya waktu uji coba pertama aku udah siap-siap dan ternyata udah aku tunggu lama ujiannya diundur. Astagfirullah. Dan ketiga kalinya uji coba kedua saya mengalami kendala, yaitu waktu saya ujian udah bisa masuk dan tidak lama kemudian tiba-tiba no internet, tidak connect. Saya hampir mau nangis, ya Allah. Ini bener-bener ujian banget nih. Dan panik kak, dan ternyata itu terkendala semua dari pusatnya. Dan akhirnya aku coba login dan akhirnya alhamdulillah bisa kak. Dan alhamdulillah tantangan yang terakhir yaitu ujian asli UMPTKIN. Dan alhamdulillah diberikan kelancaran dan kemudahan. Nah tuh guys, semua juga mengalami kendala. Jadi pokoknya terus sabar, dicoba lagi karena panitia pun tidak akan membiarkan kamu gagal mengikuti ujian. Ketika kamu misalnya terkendala dan tidak bisa melaksanakannya, ada sapa.umptkin.ac.id untuk menjadwalkan ulang jadwal ujian kamu. Selanjutnya ada dari Yenda Triutami. Aku simulasi 1 dan 2 lancar. Pas ujian aslinya laptop tiba-tiba mati. Takut banget gak bisa ikut ujian. Tapi alhamdulillah setelah lapor ke helpdesk dan refresh bisa login lagi walau gak selesai ngerjain soalnya karena waktunya tiba-tiba habis. Padahal aku liatin waktu terus dan masih banyak. Nah ini bener banget nih. Kita langsung kalau ada kendala kita langsung aja lapor ke helpdesk, coba refresh lagi gitu. Nah ternyata banyak juga ya, bukan hanya Yanda Triutami yang waktunya masih banyak, ternyata udah selesai dari sistemnya sendiri. Nah mungkin itu bisa kamu keluhkan juga ke helpdesk atau ke sapa.umptkin.ac.id. Apalagi kalau soalnya misalnya lagi ngerjain 50 atau mungkin lagi ngerjain berapa tiba-tiba seperti itu, karena itu akan merugikan untuk kamu sendiri gitu loh. Jadi ketika itu mungkin bukan salah kamu dan itu merugikan buat kamu, silahkan dilaporkan kayak gitu ya. Nah ada lagi juga cerita dari Robiatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nyerita ini Emin. Alhamdulillah login kagak ada masalah. Pas mulai ujian ada trouble dikit, terus kata helpdesknya gak apa-apa, itu mah efek tegang dan panas dingin. Mulai ujian pas dingin, gak mau diem duduknya kayak utek ujil. Udah, ini bahasa mana ya? Utek ujil. Udah garuk sana garuk sini, deg-degan pasti dong. Tegang juga kena soalnya bener-bener mantep. Pokoknya serba kesemutan, entah itu tangan, kaki, dan serba salah. Emang ya kalau orang yang lagi tegang, lagi mungkin panik, ini tuh gejalanya tuh masing-masing sendiri. Ada yang mungkin deg-degan, ada yang macam-macam seperti ini, garuk sana garuk sini, terus panas dingin gitu ya. Ya Allah, itulah suka dukanya pejuang UMPTKIN dari cerita saya. Doain ya Bin, semoga dapat.
Amin, semoga yang udah berusaha, berdoa, udah ya pokoknya semua diserahkan aja sama Allah biar ya dapat hasil yang terbaik gitu ya. Tapi ini aku gagal fokus sama yang kata helpdesk-nya, gak apa-apa itu mah efek tegang dan panas dingin. Emang iya ya helpdesk membalasnya seperti ini? Ini perlu dipertanyakan nih ya. Hayo Robia tuh silahkan klarifikasi ya. Emang bener helpdesk-nya jawabnya gini, santuy banget ya. Nah, nih ternyata Robia tuh protes nih, repost postinganku kak. Oke, buat yang mau di repost postingannya silahkan tag UMPTKIN_. Nanti insya Allah akan aku repost. Tapi buat hari kemarin maaf banget aku nggak repost tag-tagan dari kalian yang mau di repost. Mungkin bisa post ulang ya, nanti akan aku repost karena kemarin tuh bener-bener jadwalnya tuh padat banget kegiatannya, jadi belum bisa repost dan merespon pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, ada cerita satu lagi yang akan aku bacakan dari Anna. Tadi pas udah selesai ujian, sebenarnya agak kecewa sih karena aku ngerjain soal cuman 1 jam 35 menit. Aku kira waktunya masih ada 5 menit. Tapi ternyata tidak sesuai dengan dugaan. Sampai akhirnya aku baru selesaiin 87% soalnya. Terus pas ujian tadi aplikasinya sempat keluar selama 3 menit. Oh, sayang banget ya 3 menit karena bisa ngerjain soal juga nih 3 menit. Tapi alhamdulillah masih bisa lanjut ngerjain soal. Oke, sip. Aku kecewa karena hanya bisa ngerjain soal 87%. Tapi aku berpikir mungkin dibalik semua kejadian tadi pasti ada hikmahnya. Betul banget, betul. Insya Allah hasil ujianku hari ini bisa membantuku untuk lolos di jalur UMPTKIN ini dan bisa diterima di kampus yang kuinginkan. Amin. Ayo kita aminkan bersama karena doa baik akan kembali ke diri kita juga yang baik-baik. Maaf ya kak kalau curhatanku agak panjang. Nggak apa-apa, saya suka dari tempat curhat. Kak mau nanya, kalau kita ngerjain soal cuma 87%, yang nggak kejawab berapa nomor ya kak? Please dijawab kak. Oke, aku jawab. Nah, 87% kali 90 kan seluruh soalnya tuh 90. Berarti berapa tuh? Hitung aja sendiri ya. Oke deh. Itulah pesan-pesan dan cerita perjuangan-perjuangan yang mungkin mewakili perasaan dari seluruh pejuang UMPTKIN 2020. Semoga cerita-cerita ini itu bisa memotivasi kalian, bisa menjadi mata terbuka gitu ya. Oh, ternyata bukan cuma aku yang mengalami kendala, ternyata bukan cuma aku yang kesusahan. Karena banyak banget ribuan orang yang juga terkendala akan sistem, akan pelaksanaan UMPTKIN 2020 ini. Jadi tetap semangat, tetap berikhtiar, jangan lupa ya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalain notifikasinya karena kamu biar nggak ketinggalan video dari aku. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.